Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya ya, yaitu sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Kalau kemarin kan sudah dibahas tentang sistem pertidaksamaan linier kuadrat dua variabel ya. Jadi di sini telah Ibu buatkan bentuk umum dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Ialah katanya di sini y lebih dari ax kuadrat plus bx plus c. Ini untuk persamaan yang pertama ya. Ada juga pertidaksamaan yang kedua, y lebih besar ax kuadrat plus bx plus c. Jadi di sini tanda pertidaksamaan bisa diganti dengan kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, ataupun kurang dari ya. Kita langsung saja. Di sini sudah ada contoh soal. Yang pertama katanya gambarlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel berikut ini. Y lebih besar sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 3. Yang keduanya y lebih besar sama dengan x kuadrat min 1. Jadi untuk penyelesaian yang pertama ini kita harus menentukan dulu titik potong ya, kan? Menentukan dulu titik potong untuk dapat membuat atau menggambar suatu grafik kurva atau parabola ya. Jadi di sini sudah Ibu buatkan penyelesaian. Y lebih besar sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 3 ya. Dimana untuk menggambar suatu sistem pertidaksamaan kuadrat ini kita harus ubah dulu ya ke dalam bentuk persamaan. Jadi yang tadi lebih besar sama dengan, di sini Ibu buat dulu y sama dengan min x kuadratnya tetap dari soal plus 2x plus 3. Nah, jadi untuk menggambar suatu grafik itulah membutuhkan ialah titik potong ya. Jadi di sini Ibu buat menentukan titik potong sumbu x. Nah, untuk menentukan titik potong sumbu x ialah harus mempunyai syarat katanya y sama dengan 0. Jadi ingat ya, untuk menentukan titik potong sumbu x itu syaratnya y sama dengan 0. Jadi y sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 3. Jadi nilai y nya kita ganti 0. Yang ini nah, ini akan kita ganti dengan 0. Sedangkan nilai x nya itu tetap ya. Jadi lihat nih, y sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 3 ya. Jadi untuk variabel y-nya itu kita ganti dengan 0 nanti nilainya. Terus untuk variabel x-nya itu tetap ya. Ini 0 sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 3. Nah, sekarang kita pindahkan dulu ya ke sebelah kiri biar lebih mudah. Jadinya min x kuadrat plus 2x plus 3 ya sama dengan 0, pindah posisi. Nah, karena di sini ada negatif, maka untuk kita faktorkan dulu. Tetapi untuk mempermudahnya di sini Ibu kalikan dengan negatif 1 ya. Sama-sama kita kalikan negatif. Negatif kali negatif nantinya plus, terus negatif kali plus jadi sini min, sedangkan ini negatif kali plus jadinya negatif ya. Jadi ini hasilnya x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0 ya. Setelah itu kita akan mencari pemfaktoran ya. Pemfaktoran karena ini persamaan kuadrat, jadi kita cari pemfaktorannya. Ialah faktor dari x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. X min 3 x plus 1 sama dengan 0 ya faktorannya. Jadi untuk x nya adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan min 1. Sehingga titik potong sumbu x ialah x nya 3, y tadi 0 ya. Dan x nya min 1, y tadi 0. Kita lanjut akan menentukan titik potong sumbu y dengan syarat x sama dengan 0. Ini ya. Sekarang kita masukkan lagi persamaannya, y sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 3. Maka x nya kita ganti dengan 0, nilai y nya itu tetap ya. Ini ya, y sama dengan x kita ganti 0 jadi 0 kuadrat ditambah 2, x nya kita ganti dengan 0, 2 dikali 0 ditambah dengan 3. Sehingga nilai y nya kita dapatkan ialah 3. Titik yang memotong sumbu y ialah 0,3 ya. X nya tadi kita misalkan 0 dan y nya kita dapatkan 3.
Selanjutnya kita akan menentukan sumbu simetri dan titik puncaknya ya. Sumbu simetri rumusnya kemarin apa nak? Yaitu X sama dengan min B per 2A ya. Nah, jadi untuk menentukan sumbu simetri itu ada rumusnya min B per 2A. Maka kita buat ini untuk A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa ya. Menentukan A itu ialah lihat koefisien dari X kuadrat. Ialah di sini min 1 ya. Sedangkan untuk yang B melihat koefisien dari X ialah di sini 2. Untuk menentukan nilai C itu melihat dari yang tidak ada koefisien ya, atau konstantanya hanya 3. Berarti C sama dengan 3. Setelah itu ini Ibu masukkan rumusnya. X sama dengan min B per 2A. Kita masukkan min B-nya di sini sudah dapatkan, A-nya juga sudah kita dapatkan. Nih ya. Min B-nya kita masukkan 2 dikali A-nya kita masukkan dengan negatif 1. Sehingga min 2, ini kan 2 dikali min 1 ialah min 2 kan. Berarti min 2 kalau dibagi dengan min 2 hasilnya adalah X sama dengan 1 ya. Jadi min dibagi min itu jadi positif. Sudah mencari nilai sumbu simetri, kita akan menentukan titik puncak ya. Kita menentukan titik puncak. Itu kalau titik puncak dilihat dari tadi kan sudah kita dapatkan bahwa X sama dengan 1. Kita salin ulang lagi untuk persamaannya. Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Jadi kita akan mengganti atau mensubstitusikan ya nilai X sama dengan 1 ini ke dalam persamaan ini. Sehingga Y sama dengan min X-nya kita ganti jadi 1 kuadrat ditambah 2 dikali X-nya kita ganti juga dengan 1 ditambah 3. Maka didapatkan bahwa Y sama dengan 4 ya. Y sama dengan 4 dapat hasilnya. Karena ini 1 kuadrat tetap 1, karena di sini ada negatif, kita tetap tulis negatif. Ditambah 2 dikali 1 tetap 2 ditambah 3. Maka min 1 ditambah 2 ditambah 3 ialah Y sama dengan 4. Setelah itu kita akan menggambar grafiknya karena kita telah menentukan titik-titiknya ya. Jadi ada titik potong di ini sumbu X, ada titik potong sumbu Y, sedangkan di sini ada titik puncak. Ialah kita dapatkan bahwa titik puncaknya XP, YP. XP-nya tadi sudah dapat 1, sedangkan YP-nya itu dapat nilainya 4. Berarti titik puncak 1,4. Oke anak-anak, kita akan menggambarkan grafiknya ya. Di sini sudah ada sumbu Y dan sumbu X ya. Nih, kita akan menentukan titik-titik yang telah kita dapatkan tadi, titik potongnya maupun titik puncak ya. Di sini sudah ada 3,0. Berarti kita buat X-nya itu 3, Y-nya 0. X3 lihat di sumbu X. 3 yang mana? Di sini ya. Sedangkan 0-nya tetap di sini. Berarti dia tetap. Nih, sudah Ibu buat titiknya. Setelah itu kita akan lihat lagi di sini ada titik min 1,0 ya. Kita lihat di sini min 1, berarti X-nya ada di min 1 dan Y-nya ada di 0. Berarti tetap di sini ya. Nih, sudah Ibu titiknya ya. Sekarang jadi titiknya terletak di sini ya. 0,3. Setelah itu ialah kita menentukan titik puncak yang tadi kan, yang telah kita dapatkan ada berapa itu? 1,4. Kita gambarkan di grafiknya 1,4. X-nya 1 di mana? Sumbu X1 di sini ya. Y-nya 4, berarti di atas ini. Ini ya titiknya sudah 1,4. Sehingga ini akan kita tarik kurvanya dari titik-titik yang telah kita buatkan di grafik ini. Nih ya, ini grafiknya yang telah kita tentukan tadi, titiknya di sini, terus di sini tadi, terus ini titik puncaknya, dan ini yang titik koordinatnya. Sekarang kita akan menentukan titik uji ya. Apakah daerah penyelesaian tersebut ada di dalam kurva atau malah di luar kurva. Kita lihat di sini ya, kurvanya itu terbalik di bawah ya, ke bawah. Langsung saja Ibu akan titik ujinya ke seperti biasa ya. Itu saja ya, Ibu akan menentukan titik ujinya ialah di titik 0,0 ya, seperti biasa di sini. Nih Ibu buat di 0,0.
Oke, titik ujinya di 0,0. Kita lihat 0,0 ini terdapat di mana, Nak? Ada di dalam grafik ini ya. Nih, kita masukkan titik ujinya ini ke dalam pertidaksamaan dari soal ya. Yang soal yang diketahui tadi ialah soal yang tadi, Y lebih besar sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Jadi kita masukkan di sini nilai X-nya itu diganti dengan 0, Y-nya juga kita ganti dengan nih ya, sudah ibu gantikan sehingga kita dapatkan bahwa 0 lebih besar sama dengan 3. Kita lihat apakah bernilai benar atau salah. Pasti salah ya. 0 itu harusnya kurang dari sama dengan 3, bukan lebih besar sama dengan 3. Jadi kita buat pernyataannya adalah salah ya, sehingga titik yang memuat ini di 0,0 ini bukan daerah penyelesaiannya. Tadi kan titik 0,0 dimuat di sini ya, di dalam sini ya. Berarti daerah penyelesaiannya itu ada di mana, Nak? Ada di luar grafiknya di sini ya. Nih ya, ada di luar grafik daerah penyelesaiannya. Sudah ibu arsirkan ya. Sekarang sudah kita dapatkan ini untuk gambar atau grafik kurva sistem pertidaksamaan kuadrat, tetapi baru yang pertama ya. Kan di sini di soal ada 2. Maka kita akan menyelesaikan selanjutnya untuk yang kedua. Sekarang kita tadi kan sudah kita dapatkan untuk pertidaksamaan di gambar pertama ya. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaan yang keduanya, yaitu Y lebih besar sama dengan X kuadrat min 1. Nah, kita akan menggambar grafik dari fungsi tersebut ya. Untuk menggambarnya kita ubah dulu yang tadinya pertidaksamaan, kita ubah ke bentuk persamaan dulu ya, untuk menentukan titik-titiknya. Sekarang ini telah ibu buat Y sama dengan X kuadrat min 1. Sama ya, Nak, caranya seperti yang sebelumnya. Itu kita harus menentukan dulu titik-titik yang ada di dalam pertidaksamaan tersebut. Ialah ada titik potong, titik puncak ya. Di sini ibu akan menentukan dulu titik potong untuk sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Di sini menentukan titik potong sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Ini kita salin ulang kembali soalnya. Y sama dengan X kuadrat min 1. Kita ganti variabel Y itu katanya ganti dengan nilai 0. Berarti ibu ganti di sini 0 sama dengan, lihat di sini ada X. X-nya tetap ya, karena yang kita ubah atau kita ganti nilainya, kita substitusikan hanya Y saja. Sehingga kita dapatkan, sebelumnya ini kita putar arahnya dulu ya. Biar X kuadrat min 1 sama dengan 0, itu faktorannya berapa, Nak? Faktorannya ialah X plus 1, X min 1 sama dengan 0. Nah, berarti X-nya sama dengan yang 1 min 1, yang satunya X sama dengan 1. Seperti ini ya. Sekarang sudah kita dapatkan titik untuk memotong sumbu X. Ialah katanya min 1 nih ya, X-nya min 1, Y-nya tadi 0. Berarti min 1,0 dan 1 X-nya 0, 1,0. Ada 2 titik ya. Sekarang kita akan menentukan titik potong untuk sumbu Y dengan syarat X-nya harus 0. Ya, menentukan titik potong sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Jadi, nilai X ini nanti kita ganti dengan 0 ya, variabel X-nya. Sedangkan Y-nya tetap ya. Jadi, nilai X atau variabel X ini akan kita ganti dengan 0 ya, atau kita substitusikan ke persamaan ini ya. Y sama dengan X kita ganti dengan 0, 0 kuadrat min 1. Sehingga Y-nya kita dapatkan berapa, Nak? Y sama dengan min 1 ya. Jadi titiknya ialah X-nya tadi berapa? 0 ya, koma, Y-nya kita dapatkan min 1. Sehingga titik potong sumbu Y ialah 0, min 1. Setelah ini apalagi, Nak, yang akan kita buat? Ialah menentukan sumbu simetri ya. Dengan rumus ialah min B per 2A. Nih ya, sehingga sumbu simetri rumusnya X sama dengan min B per 2A. Ini kita tulis kembali soalnya, Y sama dengan X kuadrat min 1. Kita akan menentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa ya. Seperti biasa, untuk A itu koefisien dari X kuadrat. Siapa di sini? Ialah 1.
Untuk yang B itu koefisien dari X, variabel X. Di sini ada nggak, Nak? Kalau tidak ada, berarti kita anggap untuk B-nya adalah 0 ya. Nah, untuk C itu koefisien yang tidak ada variabel ya. Ialah di sini ada -1. Nih ya. Kita masukkan B tadi berapa? Dapat 0. A-nya tadi 1, tinggal kita bagi ya. Maka didapatkan bilangan 0 kalau dibagi dengan bilangan berapapun itu dapatnya hasilnya 0 ya. Sudah kita dapatkan sumbu simetri, kita akan mencari titik puncak. Oke, titik puncaknya tadi kita lihat di sini sumbu simetri dapat nilai X sama dengan 0, sehingga nilai X yang 0 tadi kita ganti ya dengan persamaan ini. Untuk nilai Y-nya tetap ya, jadi hanya X-nya saja yang kita ganti dengan 0 yang sudah kita dapatkan dengan sumbu simetri tadi dengan rumus min B per 2A. Nih ya, Y sama dengan X kita ganti 0 jadi 0 kuadrat min 1, sehingga Y sama dengan ialah min 1. Kita dapatkan maka titik puncaknya XP, YP ialah X-nya tadi 0, Y-nya negatif 1. Setelah ini kita dapatkan ya, sudah dapat titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, sumbu simetri, dan titik puncaknya. Maka kita akan gambarkan titik-titik ini ke dalam suatu grafik ya. Kita meletakkan titik tersebut di grafik yang pertama tadi aja ya. Jadi -1,0 berarti X-nya itu -1. Lihat di sini, X -1 itu di sini dan Y-nya itu 0 berarti tetap di sini ya. Setelah itu 1,0 berarti X-nya itu 1. Lihat di sini X-nya 1 yang mana ini ya. Dan Y-nya 0 berarti tetap di sini. Dan titik puncaknya itu di 0,-1. Kita lihat di 0,-1 titik puncak itu 0 dan Y-nya itu -1. Sini ya, Ibu akan tarik grafiknya dari titik-titik yang telah kita buat ini. Nih ya, ini grafiknya telah Ibu gambarkan, ada di titik -1 sini, -1 untuk Y-nya dan X-nya itu 1 ya. Sekarang kita akan menentukan daerah penyelesaian dari grafik yang kedua ini. Apakah dia ada di dalam sini atau dia di luar kurva. Dengan menggunakan titik uji 0,0. Nih ya, titik uji di 0,0. Y lebih besar sama dengan X kuadrat min 1 ya. Ini dari soal awal. Sehingga kita ganti X-nya kita ganti dengan 0 dan Y-nya juga kita ganti dengan 0. Jadi 0 Y kita ganti, X-nya kita ganti 0 juga, didapatkan 0 lebih besar sama dengan -1. Ya. 0 lebih besar dari -1, benar atau salah, Nak? Benar ya, karena 0 itu lebih dari -1. Berarti di sini kita buat pernyataannya. Pernyataannya adalah benar. Maka kita lihat di sini. Titik uji 0,0 dimuat di mana? Lihat gambarnya yang kurva ini ya, di sini ya. Dia di dalam kurva. Berarti kalau dia bernilai benar, berarti daerah penyelesaiannya itu ada di mana, Nak? Ada di dalam sini yang dimuat atau yang termuat di 0,0 ya, di titik 0,0. Ini Ibu aksirkan ya. Ini ya, sudah Ibu aksirkan di dalam kurva ini karena kurvanya menghadap ke atas yang kedua ini. Nah, kita akan menentukan daerah penyelesaian itu dilihat dari kedua-duanya dari grafik ini yang terasir atau irisan dari kedua grafik ini ya. Yang mana, Nak? Kita lihat di sini. Di sebelah kanan sini. Ini terasir hanya 1 ya. Dan lihat di sini yang diasiran ini juga hanya 1. Dan di dalam ini hanya 1 terasir. Jadi yang terasir yang mana yang kedua-duanya? Yang di sebelah sini sama yang di sini. Berarti daerah penyelesaiannya ada di sini ya. Nih, boleh ditambahkan lagi untuk aksirannya nih ya. Oke, nah itulah gambar dari kedua grafik sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Untuk contoh yang pertama ya.